Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Indira dari kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan paradigma kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan lingkungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan memberikan alasan terlebih dahulu mengapa kita perlu mempelajari dan mengetahui mengenai kesehatan lingkungan, yaitu agar kita sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan yang baik jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia. Apabila kita mampu menjaga kesehatan lingkungan dengan baik secara tanggung jawab, munculnya banyak penyakit yang umumnya dikarenakan adanya lingkungan kotor dapat dihindari. Lalu, apabila kita mengetahui ilmu kesehatan lingkungan, akan mudah terciptanya masyarakat sehat yang mandiri dan berkemampuan akan menjadi harapan tersendiri saat kita berhasil mengaplikasikan kesehatan lingkungan dengan baik. Jika kita sebagai masyarakat sehat, maka hal ini akan memberikan dan menciptakan generasi yang mandiri, terutama secara finansial, karena jiwa dan badannya sehat akan memberikan semangat tersendiri serta rasa fokus kita dalam bekerja. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat kesehatan lingkungan. Sejak 400 tahun sebelum Masehi, manusia telah menduga adanya hubungan antara lingkungan dan penyakit. Misalnya ilmuwan pada zaman itu telah berpendapat bahwa malaria ialah penyakit yang berhubungan dengan udara atau cuaca yang buruk. Air kotor tidak baik bagi kesehatan perut, serta banyak lagi dugaan-dugaan ataupun teori yang berkembang, yang intinya mencoba menghubungkan antara gangguan kesehatan dengan lingkungan. Meskipun kelak ternyata banyak sebagian dugaan ini benar dan sebagian lagi keliru. Catatan kuno maupun peninggalan berupa prasasti kuburan menunjukkan bahwa penduduk kota-kota Yunani, Romawi, maupun Mesir meninggal karena penyakit menular yang secara periodik merupakan wabah yang melanda seperti pes, malaria, cacar, demam, tipes, dan lainnya. Lalu, keracunan timah hitam tercatat sebagai penyakit tertua yang berhubungan dengan lingkungan dan pekerjaan. Sejak pertama manusia mengenal peradaban, Hippocrates yang hidup sekitar 4 abad sebelum Masehi, selain dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, dikenal juga sebagai orang yang pertama mencatat efek buruk pada lingkungan pekerja tambang timah hitam. Dalam papirus peninggalan Firaun juga, seorang dokter telah mencatat adanya penyakit-penyakit yang berasal dari lingkungan pekerjaan, yaitu pada tukang perahu, pengatur air, dan pembuat papirus. Upaya-upaya kesehatan masyarakat yang berintikan pada perbaikan kualitas dan lingkungan fisik atau dikenal sebagai cikal bakal upaya kesehatan lingkungan juga telah dimulai pada zaman kereta, Romawi, dan Mesir. Misalnya pada Romawi kuno telah membangun leprosaria, yaitu tempat merawat penderita kusta, serta membangun proyek perpipaan air, sistem air limbah, dan lainnya. Dengan kata lain, bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa masalah maupun upaya-upaya kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan telah dimulai sejak zaman Hippocrates. Dengan kata lain, upaya kesehatan lingkungan serta ilmu kedokteran juga mencatat bahwa perkembangan ilmu-ilmu kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja mengalami periode perlambatan selama berabad-abad hingga abad ke-15 dan 16. Ketika Ellenbook, Paracelsus, dan Agricola mengemukakan teori mereka tentang hubungan penyakit dan lingkungan pekerjaan. Lalu materi selanjutnya mengenai paradigma kesehatan lingkungan. Paradigma kesehatan lingkungan ini dalam upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan, maka perlu diketahui perjalanan penyakit atau patogenesis penyakit tersebut, sehingga kita dapat melakukan intervensi secara cepat dan tepat. Patogenesis penyakit digambarkan melalui 5 simpul. Yang pertama, sumber penyakit adalah titik mengeluarkan agen penyakit. Agen penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui kontak secara langsung atau media perantara. Berbagai agen penyakit yang baru maupun yang lama. Simpul 2, media transmisi penyakit. Ada 5 komponen lingkungan yang lazim kita kenal sebagai media transmisi penyakit, yaitu air, udara, tanah, binatang, maupun manusia. Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit jika di dalamnya tidak mengandung bibit penyakit atau agen penyakit. Simpul 3, perilaku pemajanan. Agen penyakit dengan atau tanpa menumpang komponen lingkungan yang lain masuk ke dalam tubuh melalui satu proses yang kita kenal dengan hubungan interaktif. Hubungan interaktif antara komponen lingkungan dengan penduduk berikut perilakunya dapat diukur dalam konsep yang disebut sebagai perilaku pemajanan. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit, agen penyakit, masing-masing agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh dengan cara-cara yang khas. Yang selanjutnya simpul 4, kejadian penyakit merupakan outcome hubungan interaktif penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Seseorang dikatakan sakit kalau salah satu maupun bersama mengalami kelainan dibandingkan dengan rata-rata penduduk lainnya.
Yang terakhir, simpul 5 variabel supersistem. Kejadian penyakit masih dipengaruhi oleh kelompok variabel simpul 5, yaitu variabel iklim, topografi, temporal, dan supersistem lainnya. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan akan memberikan pembelajaran bagi semua yang menonton video ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.